Sebelumnya, setelah kemarahan Zai Xing melihat Xiaoyan masih hidup, dia langsung bergegas menuju Xiaoyan. Hantu tua Zai Xing, apakah kamu tidak menginginkan tanganmu yang lain? Xiaoyan mengeluarkan 3 api surgawi saat dia dengan dingin berkata. Suhu di dalam aula besar tiba-tiba naik ketika api surgawi muncul. Zai Xing langsung terdiam dengan ekspresi terkejut. Melihat para ahli di sekitar Xiaoyan, Zai Ying juga berpikir akan sulit untuk menghabisinya. Apalagi jika setelah bertarung dan kelelahan, dia akan sangat sulit bersaing dengan para ahli lainnya. Terutama dia memiliki misi pribadi mendapatkan kerangka Eli Doseng. Jika ada kesalahan, dia pasti akan dihukum berat kali ini. Oleh karena itu, Zai Xing segera menahan niat membunuhnya yang bergejolak dan berkata, "Aku akan datang menghabisimu dengan benar begitu masalah reruntuhan selesai. Aku menunggumu." Xiaoyan tersenyum dingin saat berkata. Zai Xing menatap Xiaoyan dengan tatapan tajam. Kemudian, fluktuasi energi menyebar dan gugusan cahaya yang mengurung 10 gulungan kelas Tian pecah dan melonjak keluar. Sayangnya semua itu palsu. Tetapi banyak orang segera bergerak dari segala arah untuk memperebutkannya. Selain mempertaruhkan nyawa, 10 gulungan memiliki kecerdasan mereka sendiri, sehingga terbang ke sana kemari ketika ingin ditangkap. Zian ingin bergerak juga, tapi Xiaoyan langsung menghentikannya karena situasi yang berada di luar kendali. Tang Zhen di samping juga menghentikan para ahli lembah api yang terbakar. Mata Xiaoyan menyapu semua tempat di tengah-tengah kekacauan. Dia melihat aula jiwa, suku pionik iblis surgawi dan beberapa faksi lainnya tidak segera bertindak dan merebut gulungan itu. Jelas mereka semua ingin menunggu orang-orang ini bertarung sampai mereka semua terluka sebelum bertindak. Kemudian, 10 boneka manusia kuno di aula utama reruntuhan bangkit sepenuhnya, dipenuhi aura pembunuh. Mereka lebih kuat dari boneka setan langit dan masing-masing dari mereka berada di level Daozun dan dapat menggunakan keterampilan Daoji. Saat bangkit, para boneka manusia mulai pembantaian terhadap orang-orang yang memperebutkan gulungan. Selain itu, pertempuran memperebutkan gulungan kelas Tian penuh dengan kesulitan. Tidak hanya harus mencegah pesaing lain melakukan gerakan kotor, tetapi juga harus waspada terhadap boneka manusia kuno. Meskipun tidak mungkin untuk membedakan mana dari 10 gulungan kuno yang merupakan keterampilan bertarung tingkat Tian atau surgawi, Xiaoyan tetap mengambil inisiatif untuk memperebutkan sebuah gulungan berwarna merah dengan afinitas api. Dia juga bekerja sama dengan boneka iblis surgawi yang akan berdiri di sampingnya dan membantu Xiaoyan menangkis beberapa musuh yang kejam. Dikarenakan Chen Tianan selalu membenci Xiaoyan dan menyalahkan Xiaoyan atas kematian putranya, Chen Tianan pun mencari kesempatan untuk mengambil tindakan. Setelah melihat pecahnya pertempuran memperebutkan gulungan kelas Tian dan melihat ada banyak musuh mengelilingi Xiaoyan, Chen Tianan memanfaatkan ketidakpedulian Xiaoyan dan langsung membentuk banyak pedang emas untuk melancarkan serangan diam-diam ke arah Xiaoyan. Untungnya, ada boneka setan langit yang berjaga di dekatnya, sehingga menahan serangan diam-diam Chen Tianan. Selain itu, boneka setan langit juga menyerang dengan kekuatan yang mendominasi dan bertarung dengan Chen Tianan sampai terpojokkan. Chen Tianan ingin cepat mundur, tapi Xiaoyan segera melepaskan segel penguburan langit. Chen Tianan yang menerima serangan berat ini langsung terhempaskan ke tembok. Dia terluka parah berjuang bangkit dan bersumpah akan membalas dendam lagi suatu hari nanti. Namun, saat Chen Tianan berbalik, tinju boneka setan langit bagaikan peluru menebus dadanya. Sebelum tubuhnya roboh, Chen Tianan berkata, "Benar-benar metode yang keji."
Saat ini semua orang berebut untuk mendapatkan gulungan kelas Tian. Anggota aula jiwa dipimpin hantu tua Zaing berjalan menaiki tangga di tengah aula besar dan menuju ke arah kerangka elit Doseng. Ini juga merupakan perintah dari kepala istana jiwa Hun Mengseng untuk membawa kerangka tersebut. Mata Sioyan menatap tajam ke arah kerangka yang duduk di kursi batu. Keterkejutan muncul di wajahnya saat dia berkata, "Kerangka Doseng ini masih hidup." Sioyan yang merasakan perasaan berbahaya segera meraih Zian dan Qingling di sampingnya dan berteriak dengan suara yang dalam, "Cepat mundur!" Dokter peri kecil dan yang lainnya buru-buru mengikuti. Sementara kelompok Sioyan bergegas menjauh, Zai Xing telah mengambil 2 langkah lagi ke depan dan tangannya langsung meraih kerangka itu. Namun ketika tangan hantu tua Zaing hendak menyentuh kerangka itu, duri spasial sangat tajam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba dengan kejam menusuk tangannya. Zai Xing segera menarik diri dengan tangan yang terluka dan darah mengalir cukup banyak. Ada beberapa tetesan jatuh ke kerangka yang duduk. Kegelisahan menyebar dari hati Zaing saat dia melihat darahnya mendarat di kerangka dan meresap ke tulang. Dia tiba-tiba merasakan energi kehidupan melonjak dari kerangka yang telah mati. Zai Xing dengan cemas langsung mundur seperti kilas sembari berteriak, "Ini buruk, cepat mundur!" Anggota aula jiwa tertegun dan ingin beraksi, tapi terlambat karena mata kerangka Doseng telah terbangun dengan mata memerah terpancar darinya, diikuti gelombang sonik yang kuat menyapu sekelilingnya. Anggota aula jiwa yang terkena gelombang energi langsung meledak menjadi kabut berdarah yang menyebar. Bahkan beberapa orang yang masih memperebutkan gulungan kelas Tian yang tidak dapat bereaksi cepat juga mengalami nasib serupa. Bahkan dengan kekuatan Zaing, dia tidak mampu menahan serangan dan deru gelombang sonik dari kerangka Doseng ini. Dalam sekejap, seluruh aula besar dipenuhi dengan kabut darah. Setelah pembantaian yang menyebabkan hati semua orang ketakutan, mereka melihat kabut berdarah yang perlahan tersebar di udara. Setidaknya 100 orang tewas di bawah gelombang sonik itu. Di antara orang-orang ini ada 2 elit Daozun tewas. Tang Zhen dengan geram berkata, "Hantu tua Zaing, apa yang telah kamu lakukan?" Semua orang mengalihkan pandangan mereka yang marah ke arah Zai Xing. Setelah ditatap dengan marah oleh begitu banyak ahli, Zai Xing berkata, "Aku tidak menyadari mengapa kerangka yang telah mati selama ribuan tahun tiba-tiba meletus. Beberapa ahli dari aula jiwaku juga mati." Dia berbicara dengan suara yang dalam untuk menghilangkan tanggung jawabnya. "Jika bukan karena darahmu mendarat di kerangka, bagaimana dia bisa terbangun? Apakah kamu mencoba untuk mengecilkan tanggung jawab setelah keadaan menjadi seperti ini?" Sioyan tertawa dingin saat mendengar penjelasannya. Ekspresi Zai Xing berubah saat mendengar kata-kata Sioyan ini. Namun di bawah banyak tatapan marah di sekelilingnya, dia hanya bisa dengan hormat berkata, "Masalah ini memang karena kecerobohanku. Namun hal terpenting sekarang adalah tidak meminta pertanggungjawaban orang lain. Aku menebak dengan benar kerangka Doseng adalah jejak spiritual ahli itu ketika dia masih hidup. Selama kita bergandengan tangan, kita pasti bisa mengatasinya. Jejak spiritualnya sudah sangat menakutkan. Jika gelombang sonik yang lain datang lebih awal, sepertinya tidak banyak orang di tempat ini yang bisa bertahan." Ekspresi Tang Zhen sedalam air saat dia berkata, "Cukup banyak ahli dari lembah api yang terbakar telah terbunuh. Jika bukan karena situasi ini, dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya untuk menyerang Zai Xing. Karena kita sudah mendapatkan gulungannya, kita semua harus pergi saja. Hal ini terlalu menakutkan." Seseorang di antara kerumunan itu berkata dengan takut,
Tidak mungkin untuk pergi. Jejak spiritual ini pasti akan menghabisi semua orang yang telah menerobos masuk ke dalam reruntuhan. Jika kita melarikan diri, tidak ada yang bisa pergi hidup. Setelah perkataan Zaising ini, kabut darah di dalam aula diserap oleh kerangka doseng untuk mengumpulkan kekuatan. Dia secara perlahan bangkit dari duduknya. Energi yang mengerikan terpancar membuat semua orang di dalam aula menegang. Ekspresi Xiaoyan sangat serius. Dia memperingatkan kelompoknya untuk jangan sampai terpisah. Situasi ini sepertinya sudah melampaui kendali mereka. Kerangka doseng berkata dengan niat membunuh. Mereka yang menerobos masuk ke dalam reruntuhan akan mati. Semua orang di aula sekali lagi berubah menjadi kepanikan. Tetapi Zai Ying segera menenangkan mereka. Dia juga mengajak semua orang untuk bekerja sama. Xiaoyan berkata sembari tersenyum, "Pak Tua Zaising benar. Namun karena kerangka ini dibangunkan olehmu, jadilah yang pertama menyerang." Mendengar ini, Zaising melototi Xiaoyan dengan ganas. Tetapi di bawah desakan semua orang yang juga mendukungnya, dia terpaksa maju duluan. Zai Ying kemudian melesat menuju kerangka doseng dengan seluruh kekuatannya dilepaskan. Melihat Zai Ying menyerang, kerangka doseng hanya mengangkat tangannya dan merobek ruang di depannya. Tangan kerangka tiba-tiba sudah muncul di depan Zai Ying. Zai Ying terkejut, tinjunya dipenuhi dengan douqi yang kuat dan bertabrakan dengan tangan kerangka doseng itu. Ledakan terjadi. Pukulan Zai Ying ini yang berisi semua kekuatannya hanya memaksa kerangka doseng mundur selangkah. Di sisi lain, Zai Ying dipaksa mundur dengan sedikit sengsara. Setelah menstabilkan tubuhnya, dia melesat sekali lagi, melakukan pertarungan besar dengan kerangka doseng. Xiaoyan dan yang lainnya hanya menonton pertempuran berat sebelah ini dengan ekspresi tercengang. Bahkan Zai Ying ditekan sampai dia terus dikalahkan meskipun menggunakan kekuatan penuhnya. Setelah beberapa ronde, 6 boneka manusia masuk ke dalam pertempuran dan dengan ganas menyerang Zai Ying. Ini menyebabkan Zai Ying semakin dirugikan dan marah sembari berteriak, "Kenapa kalian semua masih menonton pertunjukan? Cepat serang!" Huang Xuan segera meminta Tang Zhen, Bing He, dan Xiaoyan bekerja sama untuk menjatuhkan kerangka doseng ini. Sementara 6 boneka manusia akan diurus oleh dokter peri kecil, King Ling, Zian, dan yang lainnya. Kemudian Xiaoyan dan yang lainnya bergegas ke aula besar. Selama menuju tempat tersebut, Xiaoyan dihalangi boneka manusia. Tapi dengan bantuan King Ling, dokter peri kecil, dan yang lainnya, Xiaoyan dengan lancar lewat dan bergabung dengan Tang Zhen, Bing He, dan Huang Xuan di depannya. Zai Ying menghela nafas lega dan meminta menyerang bersama. Segera Huang Xuan mengeluarkan sayap pioniknya. Dengan kecepatan tinggi, dia sudah menyerang kerangka doseng. Telapak tangannya dihantamkan. Tang Zhen, Bing He, Zai Ying, dan Xiaoyan juga menyerbu satu persatu. Pukulan yang kuat dengan keras menghantam kerangka doseng dari berbagai arah, membuat kerangka itu kebingungan. Dengan gabungan kekuatan kelompok Xiaoyan ini, tidak sulit bagi mereka untuk menghancurkannya. Setiap kali mereka memukulnya dengan keras, itu menciptakan percikan api dan kerangka secara bertahap melemah. Dengan gerakan 3000 petir, Xiaoyan muncul di depan kerangka. Tinjunya diselimuti api surgawi dan menghantam tulang rusuk kerangka. Setelah berhasil, Xiaoyan segera terkejut melihat 3 tulang rusuk mengeluarkan kata-kata di atasnya. Xiaoyan langsung menyadari ini adalah teknik Dao kelas Tian yang sebenarnya. Xiaoyan kemudian melakukan pukulan beruntun pada tulang rusuk sebelum bergerak seperti kilat menghindari serangan kerangka. Semuanya lakukan lebih banyak usaha. Kerangka ini hampir tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Zai Ying berkata saat melihat kerangka doseng semakin lemah. Lalu 3 serangan kuat meledak hebat di tubuh kerangka doseng. Kekuatan yang menakutkan mengguncang aula besar saat meletus. Di bawah serangan liar dan sengit oleh kelompok Xiaoyan, warna merah pada kerangka doseng menjadi semakin pudar, lalu kerangka menegang.
Hantu tua Zaying dan yang lainnya terkejut saat melihat kerangka Doseng tiba-tiba berhenti bergerak. Sementara yang lain senang dan menyerang lebih liar, Xiaoyan segera berteriak pada teman-temannya untuk secepatnya meninggalkan aula karena merasakan bahaya ekstrim. Kelompok dokter peri kecil dan semuanya terkejut mendengar ini sebelum buru-buru pergi. Segera kerangka Doseng mengangkat kepalanya saat membentuk segel, melepaskan telapak tangan ciptaan surga yang agung. Segera badai energi tercipta, sebuah bola hitam yang besar dengan kedua tangan raksasa muncul secara dominasi. Melihat adegan mengerikan ini, Tang Zhen, Bing He, dan Huang Xuan lari lebih awal dengan kecepatan maksimal. Xiaoyan dan Zaying dengan cepat mengikuti. Di saat itu juga, cahaya bola hitam menyebar seperti lubang hitam yang mengerikan, menelan dan menghisap apa yang dilewatinya. Akhirnya itu mendekati Xiaoyan dengan kekuatan hisap yang semakin kuat dari belakang. Xiaoyan kemudian melepaskan tsunami pemecah api, segel gunung terbuka dan segel pembalik laut. Banyak serangan yang sangat ganas dilepaskan dari Xiaoyan, tetapi semua serangan itu ditelan. Xiaoyan segera mengeluarkan tubuh ilusi 3000 petir. Dengan bantuan avatarnya, Xiaoyan dapat melesat keluar dari aula besar ini dan mendarat di luar alun-alun. Sementara avatar hancur dilewati cahaya hitam. Kemudian lingkaran cahaya hitam menghilang. Lubang besar tercipta di tengah aula dengan kerangka Doseng di dalamnya, dan jejak spiritualnya telah menghilang. Kegembiraan di wajah Zaying tidak bisa disembunyikan saat melihat ini, tapi dia menahan diri untuk sementara. Di sisi lain, kelompok dokter peri kecil menanyakan kondisi Xiaoyan. Tian Hao dan yang lainnya beruntung karena Xiaoyan memperingatkan mereka lebih awal. Dokter peri kecil berkata, ini pasti teknik Dao kelas Tian yang legendaris. Ini adalah kekuatan distributif yang diciptakan oleh jejak spiritual yang ditinggalkan oleh Ili Doseng. Jika itu dilepaskan oleh Eli sejati Doseng, tidak hanya aula besar yang menghilang, tapi juga seluruh reruntuhan atau bahkan setengah dari pegunungan tulang. Cukup banyak orang di sini yang tidak beruntung. Zian tertawa pelan dengan sikap yang agak sombong. Mata Xiaoyan menyapu alun-alun dan memang menemukan bahwa kerumunan yang awalnya besar saat ini hanya memiliki beberapa orang yang tersisa. Sayangnya gulungan itu juga telah dihancurkan. King Ling berbicara dengan enggan. Harta di tempat ini bukanlah gulungan itu, tapi kerangka Doseng, Xiaoyan berkata. Hantu tua Zaying akhirnya tidak bisa menahan diri lagi dan melesat maju menuju kerangka. Huang Xuan, Tang Zhen, dan Bing He menyerbu dan melepaskan serangan telapak tangan raksasa secara bersamaan. Melihat serangan ganas menembak dari belakangnya, Zaying membentuk 3 bayangan untuk memblokirnya. Setelah memblokirnya, Zaying akhirnya mengambil kerangka Doseng. Huang Xuan dan 2 lainnya segera menyerang dari arah belakang lagi. Zaying menggunakan kerangka sebagai pertahanan, sehingga dia hanya terpukul mundur dan tidak terluka, lalu melarikan diri membawa kerangka. Tetapi tiba-tiba Xiaoyan dengan kecepatan kilat muncul di depannya. Penguasa Xuan diayunkan dengan keras. Zaying memblokirnya dengan kerangka lagi dan dia dipaksa mundur selangkah. Di saat itu juga, Bing He, Huang Xuan, dan Tang Zhen datang menyerang pada semua titik vital di tubuh Zaying. Pada saat ini, pertempuran yang hebat terjadi di aula untuk memperebutkan kerangka Doseng.